12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Dari 3 remaja Indonesia mengalami. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi di podcast santai bareng kita. Semoga kalian semua yang lagi menonton ataupun mendengarkan podcast ini dalam keadaan baik ya, meskipun entah sambil ngerjain tugas, skripsi, ataupun dikejar deadline yang gak ada headset. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan mahasiswa, yang mana sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal ini tuh penting banget untuk dibahas, yaitu mental health mahasiswa. Kalau dipikir-pikir jadi mahasiswa nggak gampang ya. Kita tuh dituntut untuk rajin kuliah, aktif organisasi, memiliki prestasi, hingga memiliki penghasilan sendiri. Yang dimana di sisi lain tuh kita juga manusia yang memiliki rasa capek dan stres yang berlebihan karena suatu hal. Padahal di balik itu semua juga banyak loh mahasiswa yang akan mengalami capek secara mental, lagi overthinking jam malam, stres karena tugas, dan mungkin lagi diam-diam kehilangan semangatnya dan bingung nih harus cerita ke siapa. Makanya kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai dan sharing-sharing mengenai mental health mahasiswa. Mulai dari penyebab stres, tanda-tanda kalau mental itu sedang nggak baik-baik aja, sampai cara sederhana buat menjaga diri kita tuh tetap sadar di tengah banyaknya masalah yang terus berdatangan. Dan tentunya aku hari ini gak sendiri, aku udah bareng narasumber yang bakal sharing-sharing dan ngobrol santai bareng kita. Halo, apa kabar? Boleh perkenalan diri terlebih dahulu ke teman-teman sekalian? Halo, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra, biasa dipanggil Bila. Senang banget akhirnya bisa ikut ngobrol santai di podcast hari ini. Menurutku, topik mental health mahasiswa itu penting banget buat dibahas sekarang. Soalnya realitanya banyak mahasiswa yang kelihatannya baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya lagi capek banget secara mental. Kadang orang cuma lihat hasil akhirnya aja, misalnya nilai bagus, ikut organisasi, atau kelihatannya produktif terus. Padahal belum tentu kondisi pikirannya juga baik. Tekanan mahasiswa itu sebenarnya banyak banget, mulai dari tugas kuliah, revisi, presentasi, nilai, masa depan, sampai tuntutan buat cepat sukses. Belum lagi kalau ada masalah pribadi atau keluarga yang ikut pikiran. Kadang mahasiswa juga merasa harus kuat terus. Akhirnya semua dipendam sendiri karena takut dianggap lemah kalau cerita soal capek mental. Betul banget, kadang tuh kita baru lihat laptop sebentar aja rasanya udah stres duluan kan karena tugas numpuk. Nah itu dia, dengan bikin berat, biasanya tugas datang bersamaan. Belum selesai tugas satu, udah muncul tugas saingannya. Akhirnya, mahasiswa merasa pikirannya penuh terus tanpa jeda. Kalau kondisi ini berlangsung lama, biasanya mulai muncul tanda-tanda kondisi mental lagi nggak baik. Misalnya, gampang sedih, gampang marah, susah fokus, atau kehilangan semangat buat ngelakuin hal-hal yang dia sukai. Ada juga yang jadi susah tidur karena kepikiran terus. Mau tidur, tapi otaknya masih mikirin tugas, nilai, masa depan, dan banyak hal lainnya. Akhirnya badan itu terasa capek karena kurang istirahat. Yang sering terjadi, banyak manusia menganggap itu cuma capek biasa, padahal sebenarnya mentalnya dimulai kewalahan. Berarti itu penting ya buat kita tuh tahu kondisi kita sendiri. Penting banget, karena kadang mahasiswa terlalu meminta ekspektasi orang lain sampai lupa memperhatikan diri sendiri. Kadang mahasiswa juga merasa harus selalu berbicara, harus selalu aktif, harus selalu positif, harus bisa, dan harus punya pencapaian. Kalau itu, kadang muncul rasa takut tertinggal dari orang lain. Apalagi sekarang kalau media sosial itu besar banget, kita tiap hari udah tahu aktif pencapaian, dapur, jalan, menang lomba, dan banyak hal lainnya. Akhirnya, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan hidup orang lain. Padahal yang ditampilkan di media sosial itu sebenarnya cuma bagian terbaiknya aja. Kadang orang jarang menunjukkan sisi capeknya, gagalnya, atau hal-hal lebih jatuh. Maka dari itu, penting banget gue tahu kalau setiap proses perjalanan orang itu berbeda-beda. Ada proses yang cepat, ada yang lambat, dan semuanya tetap punya perjalanan masing-masing.
Iya sih benar, kadang tuh kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Betul, banyak mahasiswa yang merasa kalau istirahat itu berarti malas. Padahal sebenarnya tubuh dan pikiran juga butuh juga. Menurutku, salah satu cara supaya menjaga mental health mahasiswa itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana dulu. Misalnya, tidur cukup, makan teratur, punya waktu buat istirahat, dan melakukan hal-hal kecil yang bikin diri sendiri senang. Kadang jalan santai, dengerin musik, ngobrol sama teman, atau segera menjauh dan sebentar dari tugas juga bisa bantu pikiran lebih ringan. Selain itu, penting juga buat punya tempat cerita, karena manusia nggak harus selalu menghadapi semuanya sendirian. Kadang, setelah disita ke orang gitu saya, sedang di kepala masih sedikit berkurang. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi setidaknya kita sudah dengar. Dan menurutku itu penting banget, karena mahasiswa cuma mesti dengar tanpa dihakimi. Kita sih, kadang tuh kita merasa dari pengalaman kita aja, beban pikiran kita tuh berkurang ya. Betul, dan kalau memang kondisi mental sudah terasa berat sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan takut cari bantuan profesional. Pergi ke psikolog, pembiayaan hiburan atau memang stigma yang masih ada di masyarakat. Justru itu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Sama seperti kita, dokter saat badan sakit, kesehatan mental juga perlu dijaga. Menurutku sekarang mahasiswa juga perlu lebih jujur sama diri sendiri. Kalau lagi capek ya capek, kalau lagi sedih ya gak apa-apa sedih dulu. Kita nggak harus selalu terlihat puas setiap saat, karena manusia juga punya tenaga dan emosi. Dan jangan terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Ada orang yang berhasil di usia muda, dan ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk menemukan jalannya. Dan itu bukan berarti yang lambat gagal. Yang penting, tetap berjalan, tetap belajar, dan tetap menjaga diri sendiri selama prosesnya. Karena pada akhirnya, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau pikiran kita terlalu lelah, semua hal juga akan terasa lebih berat. Makanya, penting buat lebih peduli sama diri sendiri, lebih peka sama kondisi mental, dan nggak memaksakan diri terus-menerus. Guys, pembahasannya tuh relate banget ya sama kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Nggak kerasa nih kalau obrolan kita sudah sampai di akhir aja. Nah, dari pembahasan ini kita tuh jadi sadar kalau misalkan mental health mahasiswa itu bukan hal kecil yang harus dianggap sepele terus-menerus. Capek, stres, overthinking, ataupun kehilangan semangat itu hal yang wajar banget, dan kita tuh harus selalu siap kuat setiap saatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin tuh sekarang lagi capek sama keadaan ataupun lagi stres, semoga tuh kalian selalu ingat ya kalau misalkan semua masalah tuh gak harus diselesaikan secara langsung, pelan-pelan aja. Yang penting sih kalian tetap menjaga diri kalian sendiri. Dan makasih banyak buat narasumber yang hari ini udah sharing dan mau bersantai bareng kita. Semoga obrolan hari ini bisa membuat teman-teman yang lagi mendengarkan merasa gak sendirian dan lebih sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Karena segala apapun keadaan yang dihadapi, ingat kita juga perlu untuk dihargai dan diperhatikan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan sayang sama diri kalian sendiri ya. Aku sebagai host pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye semuanya. Saatnya sudah, ayo tadi.